Jadi baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membuat video yang menceritakan tentang proses pembentukan identitas kebudayaan Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Kahyana Jawa, NPM 21810004300004. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan multi etnis. Nah, Indonesia di sini terdiri dari ratusan ragam suku, budaya, agama dan ras yang menyebar di berbagai pelosok tanah air. Oke, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia mencapai 258 juta jiwa. Oke, selain di dalam negeri, penduduk Indonesia juga tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, mereka disebut sebagai diaspora Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang identitas kebudayaan. Nah, identitas kebudayaan di sini merupakan perasaan mengenai rasa memiliki menjadi bagian pada suatu kelompok tertentu. Nah, sebuah konsepsi dan persepsi pribadi serta terkait dengan kebangsaan, etnisitas, kelas sosial, generasi, lokalisme, ataupun kelompok sosial yang memiliki karakteristik kebudayaan masing-masing. Nah, jadi dalam konteks ini, identitas budaya merupakan rincian karakteristik individu sekaligus karakteristik kelompok yang memiliki perasaan secara kultural. Oke. Serta dapat secara jelas tampak ketika dibandingkan dengan karakteristik budaya kelompok lain. Nah, sedangkan identitas budaya nasional ini merupakan campuran dari berbagai karakteristik budaya yang dimiliki individu kelompok yang dianggap mampu mewakili karakteristik suatu negara dan seluruh masyarakatnya, serta tampak secara jelas ketika dibandingkan dengan identitas budaya nasional negara lainnya. Oke, di sini konsep identitas budaya nasional umumnya setiap suku bangsa memiliki karakter serta identitas budaya sesuai dengan wilayah dan kondisi geografisnya masing-masing. Dengan demikian, konsep identitas budaya tidak dapat dilepaskan dari konsep etnisitas atau kedaerahan yang lahir pada masing-masing kelompok etnis, yang kemudian berintegrasi secara sosial dan mampu eksis dengan hot di tempat tinggal mereka yang baru atau menyesuaikan diri mereka. Nah, di sini identitas juga merupakan konstruksi ideal dari pemikiran kita sendiri. Jadi identitas itu merupakan konstruksi ideal yang berasal dari pemikiran kita sendiri, yang dibentuk atas dasar-dasar, asumsi dan struktur terhadap suatu yang kita ketahui, serta sejauh mana kita bisa mengenalinya. Kemudian kita menanggapinya sebagai realitas. Ya, kita menanggapinya sebagai realitas. Oke. Identitas budaya. Identitas budaya juga merupakan perasaan mengenai rasa. Mengenai rasa memiliki menjadi bagian pada suatu kelompok tertentu, sebuah konsepsi dan persepsi pribadi serta terkait dengan kebangsaan, etnisitas, agama, kelas sosial, generasi,
ataupun kelompok sosial yang memiliki karakteristik budaya masing-masing. Jadi dalam konteks ini, identitas budaya merupakan rincian karakteristik individu sosial yang memiliki budaya masing-masing. Jadi dalam konteks ini, identitas budaya itu merupakan rincian karakteristik individu sekaligus karakteristik kelompok yang memiliki persamaan secara kultural. Secara jelas tampak kita bandingkan dengan karakteristik budaya kelompok lainnya. Nah, sedangkan identitas budaya nasional merupakan campuran sebagai karakteristik budaya yang dimiliki individu maupun kelompok yang dianggap mampu mewakili karakteristik suatu negara dan seluruh masyarakatnya, serta tampak secara jelas ketika dibandingkan dengan identitas budaya nasional di negara lainnya. Melalui berbagai wadah organisasi tersebut, para diaspora yang ada di Indonesia memiliki peran ganda. Nah, selain wadah berkumpul, silaturahmi, menyalurkan bakat dan hobi, para diaspora Indonesia juga berupaya untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Nusantara kepada masyarakat di Eropa. Nah, selain itu, melalui komunitas mereka, maka mereka membangun dan mereka turut berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan anak-anak dan keluarga miskin di Indonesia. Nah, eksistensi diaspora Indonesia dan Bali di Eropa, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keragaman, baik keragaman bahasa, suku, agama, adat, istiadat, dan lain-lain. Nah, pada era perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari potensi konflik yang bisa muncul jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak diakomodasi dengan baik, yang berdampak kemerdekaan yang dicita-citakan akan semakin sulit untuk diraih. Jadi untuk itu muncul ide-ide untuk menyatukan perbedaan yang terangkum dalam Sumpah Pemuda, sekaligus menjadi titik balik lahirnya rasa nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, saat ini perasaan sebagai bagian dari satu bangsa masih tetap terbawa ketika para diaspora Indonesia merantau ke tempat yang baru. Jadi tidak jarang para diaspora Indonesia di tempat rantau turut berupaya berkontribusi bagi bangsa melalui wadah perkumpulan diaspora. Jadi sekian sekian untuk video yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.